La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa daiman amalan biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la takunu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang dengan nikmat, rahmat dan kasih sayang tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah memanggil kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan suara azan, maka segera bergegaslah datang menuju ke tempat di mana suara azan itu dikumandangkan. Wadharul bai', tinggalkan aktivitasmu termasuk dalamnya jual beli. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan mengatakan idza azzanal muazzinu bi yaumil jum'ati harumal amalu. Apabila telah dikumandangkan suara azan pada hari Jumat, maka seluruh aktivitas yang lainnya diharamkan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk sholat Jumat, tetapi juga berlaku pada semua waktu sholat. Dan ini kita praktekkan, kita lihat di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Ketika suara azan dikumandangkan, semua jualan ditutup. Dan mereka semuanya bergegas menuju ke masjid. Kenapa? Karena ternyata kalau kita tetap beraktivitas dan tidak datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka hasil kerja daripada kegiatan kita tersebut Allah akan cabut berkahnya. Banyak orang takut kalau dicabut IMB-nya, dicabut izin usahanya, tapi tidak takut kalau dicabut berkahnya dari Allah. Padahal yang berbahaya itu adalah dicabutnya berkah dari Allah. Kalau Allah cabut berkah dari apa yang kita kerjakan, maka dia tidak akan memberikan ketenangan batin kepada pemiliknya. Yang ada adalah kegelisahan hidup. Mungkin saja hasilnya banyak, hartanya banyak, tetapi gelisah hidupnya, merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Kenapa? Allah cabut berkahnya karena sholat tidak diperhatikan. Karena itu Rasulullah SAW katakan, idza azzanal muazzinu, apabila telah dikumandangkan suara azan, harumal amalu, semua kegiatan diharamkan. Bergegaslah, datanglah sholat Jumat, sholat 5 waktu. Itu sebabnya suara azan
Yang pertama kali kita dengarkan adalah kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksudnya kalimat takbir itu? Allah Maha Besar, Allah lebih utama, Allah lebih penting, yang lain jadi kecil semua. Sebesar apapun dan sepenting apapun urusan itu, ketika Allah memanggil Allahu Akbar, maka semuanya menjadi mengecil. Inilah orang yang mengerti bahwa Allah sedang memanggilnya. Maka kalau dia paham bahwa Allah sedang memanggilnya, dia akan tinggalkan semua aktivitasnya yang lain menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman dikerjakan secara tepat waktu. Tidak pakai istilah undur-undur. Sebentar masih panjang waktunya. Sebentar belum lagi masuk waktu berikutnya. Orang beriman bukan itu yang dikerjakannya. Tapi dia berusaha bagaimana sholatnya tidak telat. Dikerjakan secara tepat waktu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Dan sholat tepat waktu ini akan mengalirkan berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat 5 waktu ini akan menjadi penyebab dimudahkannya seluruh urusan-urusan kita. Karena Allah yang akan memberikan kemudahan-kemudahan tersebut. Karena kita mau meluangkan waktu kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudaraku sekalian dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, berkali-kali Allah memanggil kita dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sedikit-sedikit ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Banyak sekali dalam Al-Qur'an panggilan Allah ke kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perhatikan kalimatnya, Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan kasih sayang. Amanu apa artinya? Orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman itu? Adalah orang yang meyakini bahwa Allah melihatnya, bahwa Allah mendengarkannya, bahwa Allah mengetahui semua pekerjaannya, bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dikerjakannya. Kalau iman kita sudah sampai ke tingkat ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan bersemangat melakukan amal-amal soleh. Karena merasa diawasi oleh Allah, kita akan berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan dan dosa. Karena kita yakin bahwa semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berusaha memelihara takwa kita. Dan itulah yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan cara wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Agar supaya setiap orang yang merasa dirinya bertakwa selalu ngecek ke dalam dirinya. Introspeksi diri. Ma qaddamat ligadin. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Hari yang sesungguhnya. Di dunia ini kita cuma numpang lewat saja. 60, 70, 80 tahun, 100 tahun, numpang lewat saja, Pak. Dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya. Coba kita lihat kuburan misalnya, alam kubur.
Dari Nabi Adam sampai sekarang masih ada di alam kubur. Tidak sebanding dengan umurnya, misalnya cuma 1000 tahun, dibanding dengan sekarang sudah jutaan tahun meninggalnya. Kalau umur kita cuma 60, 30, 70, 80, 100 tahun, tidak ada artinya dengan jutaan tahun itu. Persoalannya, cukupkah sudah amal ibadah yang kita persiapkan? Tidakkah waktu kita lebih banyak yang sia-sia? Padahal Allah menitipkan ke kita amanah. Mata dipakai untuk melihat kebaikan, menghasilkan amal soleh. Telinga diamanahkan oleh Allah untuk mendengarkan kebaikan, menghasilkan amal soleh. Mulut diamanahkan oleh Allah untuk melakukan qaulan thayyibah, perkataan yang baik dan menghasilkan amal soleh. Mulut diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan yang halal dan thayyibah. Hati diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dan mengingat kepada Allah. Coba kita cek. Sudahkah kita melakukan amanah Allah tersebut? Periksa hati kita. Sudahkah hati kita lebih banyak memaafkan orang lain, atau justru sakit hati kepada orang lain? Mulut kita sudah pakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru mulut kita lebih banyak mengkritik orang lain, mencari kesalahannya, sehingga tidak punya waktu untuk mengkritik diri sendiri yang banyak kesalahan dan kekurangannya. Saudaraku, ketika orang lain bersalah, kita kadang sering mengumpat, tahu sekali detil daripada kesalahan orang lain. Sementara ketika kita yang salah, ketika kita yang salah, kadang kita tidak tahu apa kesalahan. Inilah yang diminta oleh Allah. Wal tantur nafsum ma qaddamat ligadan, supaya orang-orang yang bertakwa ini selalu mengecek, cross check tiap hari apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Salat kita sudah banyak, salat kita sudah sempurna, puasa kita sudah dilakukan. Bagaimana dengan harta kita? Harta kita mengantar kepada surga atau justru menjebak kita masuk ke dalam neraka? Sudahkah kita keluarkan zakatnya? Sudah banyakkah infak kita, sedekah kita? Atau jangan-jangan kita lebih banyak belanja kepada hal maksiat yang membuat kita masuk ke dalam neraka? Ini semua kita cek. Sisa-sisa waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah atau justru bernilai maksiat? Semua harus kita cross. Kalau kita mau meng-cross check terus itu semua, mata, telinga, mulut, hati, pikiran, perasaan, langkah kaki, perbuatan tangan, kita cross check semua. Apakah sudah menghasilkan amal soleh atau belum? Di luar diri kita adalah harta kita, kita lihat. Pangkat kita, jabatan kita, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai beribadah kepada Allah. Ingat, tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah. Kalau manusia tahu tujuan hidupnya adalah untuk beribadah, maka nawaitunya dari setiap apa yang dimilikinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Hartanya diarahkan supaya punya nilai ibadah di mata Allah. Pangkatnya diarahkan supaya nilai ibadah di mata Allah. Seluruh sisa-sisa hidupnya diusahakan mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paham makna hidupnya.
Makanya Rasulullah SAW katakan, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Maka niatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari makan minum kita niatkan supaya mendapat energi beribadah kepada Allah. Dari bangun tidur kita sampai tidur kembali, niatkan semuanya karena Allah. Maka akan nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ajma'in innahu huwa. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bit taqwa man amara bi qawli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amarna aidan bi iksari taubah khasatan fi hadha al-yawm biqaulillahi ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad amarna aidan bi iksaris salawati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amalan bi qaulillahi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal muslimun hayya bina natadarra ila Allah subhanahu wa ta'ala muwajjihan ila Allah subhanahu wa ta'ala bi bad'an bil istighfari was Allah yastaghfir lana jami'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tad'a fi hadzal maqami dhanban illa ghafarta. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan di tempat ini salah seorang di antara kami yang berdosa kecuali engkau ampuni dan maaf. Wala maridan illa syafaita. Tidak ada di antara kami ya Allah yang mengidap satu penyakit kecuali engkau sembuhkan dan angkat seluruh penyakit. Wala mu'siran illa yassarta. Tidak ada di antara kami ya Allah yang mengalami kesusahan dalam hidupnya kecuali engkau berikan kemudahan. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati laka ridan wa la salah illa qaditahu wa yassartahu ya rabbal alamin. Tidak ada hajat dan keperluan yang kami inginkan ya Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat yang kau ridha dengan hajat tersebut kecuali engkau berikan kemudahan kepada kami. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.